Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Sandi Lestari dari Prodi Statistika dan Sains Data dengan NIM 250422013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menganalisis dataset students performance. Di sini saya akan langsung saja. Nah, di sini saya mencari student matematika. Nah, deskripsi datasetnya itu saya membuat goals varian X dan Y, di mana Y itu saya mencarinya buat di G3 dan X-nya itu di kolom G3. Maka dengan menggunakan rumus DF PD kontak konkaf IXY X sama dengan 1 DF hit. Yaitu kayak kita mencari target Y di kolom G3. Misalnya kayak X semua kolom selain G3. Nah, di sini kita menggunakan rumus ini ya, dan DF hit itu kita menggabungkan jadi satu data frame gitu. Hasilnya itu seperti di sini. Di sini saya ingin menggunakan mencari targetnya Y3, maka X itu selain G3. Nah, maka di situ DF hitnya yang kita hasilkan adalah ini. Kita hanya mengambil yang 5 row 42 kolom aja, kayak 5 ini. Dan 42 kolom. Nah, setelah itu saya mencari data cleaning atau mencari missing value-nya. Nah, tapi di sini itu tidak ada missing value-nya atau data set student performance tidak ada missing value-nya gitu. Maka kita menggantinya dengan outlier atau fokus pada variabel absence yang memiliki nilai ekstrim. Nah, di sini masih masuk ke dalam data cleaning, tapi kita fokusnya pada outlier, bukan ke missing value-nya, karena missing value-nya tidak ada. Nah, jadi fokus pada variabel absence yang memiliki nilai ekstrim. Kenapa sih kita mencari outlier ini? Karena outlier ekstrim dapat mempengaruhi statistik dan model. Maka saya menggunakan solusi rumus Q3 dikurangi Q1. Atau ini, saya menggunakan rumus IKR tinggal ini 1,5 IKR. Atau kita di sini, nah ini. Kita pertamanya kita menjadi absence-nya dulu kan. Nah, terus kita akan menghilangkan outlier ekstrim. Maka dengan itu Q1-nya itu hasil dari ini 0,25 nih paling kecil. Terus Q3-nya itu kayak 0,75 paling gede. Nah, maka IKR-nya Q3 kurangi Q1. Maka batas atas Q3 sama dengan batas atasnya itu sama dengan Q3 plus 1,5 dikali IKR. Maka di sini kita melakukan data clean lagi, yaitu dengan semua data kita clean batas atasnya, kurang dari sama dengan batas atasnya. Ini hasilnya ya, teman-teman. Dan ini itu kayak hasil kayak menunjukkan ininya, grafiknya gitu. Terus selanjutnya, masih di dalam data cleaning, saya melakukan encoding variabel kategori, yaitu ini kayak mencangkup kategori sex, call, address, fame, dan status dan lain-lain. Kenapa sih saya malah mencari encoding variabel kategori? Nah, di sini tuh saya tidak bisa dianalisis numerik. Ini tidak bisa dianalisis numeriknya. Maka saya melakukan encoding, data encoding, predicate domains. Nah, saya menggunakan rumus ini, kita masukkan di dalam sini. Nah, setelah di sini kita hasilkan ini. Ini yang kita hasilkan. Ada egg, ada medu, fat, traffic time, study time. Di sini yang kita hasilkan. Selanjutnya, next. Di sini masih dalam data cleaning, saya akan memastikan tipe data G1, G2, G3 itu semuanya numerik. Maka saya di sini memasukkan rumus untuk mencari numeriknya itu. Terus kalau misal kayak kenapa harus memastikan tipe data itu numerik? Agar kita itu harus memastikan konsistensi dan tipe data. Maka numerik untuk analisis dan korelasi itu kita harus numerik karena ini ya, karena untuk numerik untuk analisis dan korelasi. Nah,
hasil korelasi numerik itu biasanya berbentuk INT 64. Kalau INT 64 itu artinya apa? Berarti itu artinya tipe datanya numerik. Di sini saya kan memasukkan rumus dan hasilnya adalah numerik. Ya kan? INT 64 16. Oke, selanjutnya. Oke, pada slide selanjutnya saya akan import library dan baca dataset. Nah, sebenarnya ini tuh di tahap awal ya. Aduh, ini sebenarnya di tahap awal, cuman saya kasih ke belakang aja. Nah, di sini saya kayak menyuruh pada dia untuk membaca gitu. Nah, di sini ya saya itu mencantumkan apa ya? Saya memasukkan filenya itu ya ini student performance ini. Saya ambil dari link yang sudah disediakan di soal dan saya masukkan di sini. Aduh, sebentar. Nah, maka setelah saya import ke sini, saya suruh dia untuk membaca datasetnya itu apa sih isinya. Di sini tuh kelihatan ya, di sini ternyata di sini tuh ada 2 kategori bahasa. Di student performance itu ada matematika dan bahasa Portugis. Nah, maka saya mencari ini. Misalnya cuma mencari 5 baris utama aja ya. Nah, hasilnya tertera jelas di sini G1 ini, G2 dan ini G3. Semua masuk ya setelah dibaca. Maka next. Nah, di sini saya akan apa ya, kayak istilahnya apa sih status deskriptifnya. Nah, status deskriptifnya itu ini nih. Dan semua ini adalah bertipe numerik ya. Ini semua adalah numerik. Oke, next. Nah, setelah itu saya melakukan korelasi antar variabel. Kayak ini tuh kayak menguji gitu kan. Nah, misalnya kayak nilai G1 dan G2 biasanya sangat berkorelasi dengan G3. Variabel seperti study time, absence bisa ada korelasi sedang. Di sini kita cari G1 ini, G2 ini, dan G3 ini. Kok bisa sih mereka berkorelasi? Karena mereka masih satu G gitu ya. Dan hasilnya emang ini ya, absensinya itu kayak nyerempet gitu ya. Oke, next. Nah, di sini saya tunjukkan histogram nilai akhirnya G3. Ini nilai akhir G3-nya tuh ini ya, teman-teman. Dengan saya masukkan dengan rumus ini. Saya dapat referensi ini dari GPT. Nah, tapi saya di sini menentukan sendiri ya. Saya hanya yang di GPT cuma ini, bisa color ini. Nah, di sini saya ini sendiri kayak saya akan menentukan jumlah siswanya, nilai akhirnya, distribusi nilai akhirnya gitu. Tapi ini terserah kalian mau mencari apanya, tapi di sini saya mencari jumlah siswa dan nilai akhirnya. Nah, udah kita mendapatkan hasil ini. Oke, next. Nah, terus di sini saya juga melakukan box plot variabel VS target atau kayak saya tuh di sini tuh mencari study time VS G3. Nah, ini terserah ya, tapi saya mengambilnya itu karena saya targetnya G3, saya G3 itu harus ya, karena kita mencarinya J sebagai variabel G3-nya, maka saya di sini apa ya kayak bandingkan dengan study time. Nah, di sini hasilnya tuh di sini. Ini G3 dan ini study time. Ini hasil yang didapatkan. Nah, dan saya di sini apa sih saya cari? Yang saya cari adalah jam belajar per minggu. Jam belajar per minggunya itu apa ya? Kita masukkan kan di sini ya study time ya dengan nilai akhir atau nilai akhirnya itu kita sebagaikan G3. Nah, semua itu bisa diganti dengan kategori lain ya, kayak misal Failures, Abscess dan lainnya. Pokoknya box plot atau violin plot ya. Oke, next. Nah, di sini saya akan scatter plot G1 dan G2 vs G3. Nah, di sini saya membandingkannya lebih banyak ya, dua ya. Nah, hasilnya kayak ini, titik-titik ini ya. Ini adalah grafiknya.
Nah, ini dihasilkannya gini. Ini G2-nya di sini ya. Di sini G2 dan di sini G3-nya. Oke, next. Nah, tujuan analisisnya atau goals-nya, saya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai akhir G3 siswa bullet point atau analisis hubungan sosial, akademik, dan demografis dengan nilai akhir menentukan pola penting dari variabel numerik dan kategori. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.